gitu. Tantangan hari ini itu kita lihat sekarang ya Bu Karisma ya, banyak anak-anak kita ya lebih banyak waktunya dihabiskan memegang gadget ya, memegang gadget sehingga lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tigo Podcast. Kali ini kembali lagi bersama saya Ustazah Karisma Darin Pangestu dengan narasumber Ustadz Dede Hafidh Yudin, MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustadz. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustadz, nggak terasa ya sebentar lagi bulan suci Ramadan telah mendekati kita. Bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Nah Ustadz, banyak sekali nih pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ustadz, bagaimana mempersiapkan diri dan dalam menjalani bulan suci Ramadan ini. Oke Ustadz, langsung saja ya, pertanyaan yang pertama dari saya, apa makna Ramadan bagi Ustadz secara pribadi dan maknanya berubah seiring bertambahnya usia atau pengalaman hidup? Silakan Ustadz. Makna Ramadan itu berubah kali Bu Karisma ya, seiring bertambahnya usia. Mungkin ketika kita kecil dahulu, ketika kita berpuasa Ramadan hanya sekedar ikut-ikutan, ketika orang tua kita berpuasa, kita pun berpuasa begitu. Hanya sekedar ikut-ikutan saja. Namun ketika bertambahnya usia kita, kemudian kita belajar, kemudian kita mengkaji tentang keilmuan keislaman kita, bertambah wawasan kita tentang Islam, maka semakin kita menyadari betul bahwa Ramadan itu betul-betul bulan yang sangat istimewa sih menurut saya. Bu Karisma, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata di dalam sebuah hadisnya, kata Rasul itu, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatus syayatin." Jadi ketika bulan Ramadan itu tiba, itu pintu-pintu surga itu dibuka, insyaallah ya, dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan di dalamnya. Sejujurnya momentum Ramadan ini sangat jarang sekali, karena 1 tahun sekali kita bertemu dengan Ramadan ya. Gunakan momentum Ramadan yang luar biasa bagus ini, ajang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ajang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat betul ada seorang sahabat Rasul Bu Karisma, dia bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sahabat Rasul yang nomor 5 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi yang banyak meriwayatkan hadis itu sahabat Rasul, yang pertama Abu Hurairah, kemudian yang kedua Abdullah ibnu Umar, yang ketiga Anas bin Malik, keempat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, dan yang kelima adalah Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu pernah ditanya oleh beberapa orang sahabatnya, Karisma. Kata sahabat, "Akhbiruna ya Ibnu Abbas, beritahukanlah kepada kami wahai Ibnu Abbas tentang ayyu yaumin ahsanu fil Islam, ayyu syahrin ahsanu fil Islam, wa ayyu a'malin ahsanu fil Islam." Wahai Ibnu Abbas, beritahukan kepada kami tentang hari yang terbaik dalam Islam itu hari apa sih? Bulan yang terbaik dalam Islam itu bulan apa, dan amal apakah yang terbaik dalam Islam? Kemudian Ibnu Abbas dengan tegas berkata bahwa ketahuilah wahai para sahabatku, sesungguhnya hari yang terbaik dalam Islam adalah hari Jumat dengan segala keistimewaannya. Kemudian bulan yang terbaik kata Ibnu Abbas adalah bulan Ramadan, dan amal yang terbaik kata Ibnu Abbas adalah sholat 5 waktu yang dikerjakan tepat pada waktunya. Makna Ramadan ini ketika kita pelajari, semakin bertambah usia kita, nambah ilmu kita, semakin luar biasa kita dibuatnya. Ini ajang yang terbaik di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal kebaikan. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustadz makna bulan suci Ramadan ini bagi Ustadz secara pribadi, seiring berjalannya atau bertambahnya usianya gitu. Nah lanjut ya Ustadz ya, pertanyaan kedua yaitu bagaimana sih cara terbaik menurut Ustadz nih dalam mempersiapkan diri
baik itu secara spiritual, mental maupun sosial menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini, Ustadz? Ya, cara yang terbaik yang harus kita lakukan ketika kita punya hutang puasa ya Bu Karisma, itu harus dibayar ya, betul. sebelum Ramadan itu tiba gitu. Kemudian persiapannya jaga fisik kita ya, fisik kita agar selalu sehat ketika berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau ketika fisik kita sehat kan lebih enak gitu ya, kita berpuasa daripada ketika kita sedang sakit. Betul. Adapun ketika datangnya bulan suci ya, hati kita pun harus suci, bersihkan hati kita dari sifat iri, dari sifat dengki gitu, dari sifat hasad kepada orang lain. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata di dalam hadisnya ya Bu Karisma, ketika itu Rasul berkata, inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Kata Rasul itu, di dalam jasad kita ini Bu Karisma itu ada segumpal daging. Jikalau ia baik, maka baiklah seluruhnya. Dan ketika ia jelek, maka jeleklah seluruhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah kata Rasul, sesungguhnya segumpal daging itu bernama hati. Menjelang bulan Ramadan, mari kita bersihkan hati kita dari sifat iri, dengki, hasad terhadap orang lain, dan mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nah, itu tadi tips untuk menyambut bulan suci Ramadan nanti. Sudah siapkan pemirsa? Yuk kita sama-sama mempersiapkan diri. Nah, selanjutnya Ustadz, untuk pertanyaan yang ketiga ya. Di tengah kesibukan dan distraksi digital ini, tantangan apa yang paling sering mengganggu kehusyuan Ramadan, Ustadz? Dan bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Tantangan hari ini itu kita lihat sekarang ya Bu Karisma ya, banyak anak-anak kita ya lebih banyak waktunya dihabiskan memegang gadget ya, memegang gadget sehingga lupa anak-anak itu waktu seakan cepat berlalu tanpa membaca Al-Quran begitu. Padahal kita tahu bahwa ketika di bulan Ramadan itu membaca Al-Quran itu diberikan pahala yang berlipat ganda. Satu huruf membaca Al-Quran itu 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan, insya Allah ya. Kita ingin begitu generasi-generasi kita, mari sibukkan bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena 14 abad yang silam Bu Karisma, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata di dalam hadis sahihnya, kata Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kata Rasul, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa mau membacanya ketika masih hidup di alam dunia ini. Jadi untuk anak-anakku yang ada di rumah, coba di bulan Ramadan ini kita belajar mengaji Al-Quran lagi, mengkaji Al-Quran lagi, mentadaburi Al-Quran, mentafakuri Al-Quran. Insya Allah bulan Ramadan ini lebih barokah. Insya Allah ya Ustadz ya. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir nih dari saya. Nah, apa sih harapan yang ingin Ustadz capai di Ramadan tahun ini Ustadz? Ya, harapan yang ingin dicapai tentunya Bu Karisma ya, di Ramadan ini adalah lain dan tak bukan kita ingin gitu puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ingin sekali kita begitu ketika berakhir Ramadan kita seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak ada dosa, tidak ada noda. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti ya Bu Karisma kepada kita semuanya bahwa sangat merugi gitu orang Islam yang ketika Ramadan berlalu namun dosa-dosanya belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul puasa yang kita lakukan ini ridho, ikhlas karena Allah Ta'ala, dan semoga puasa ini menghantarkan kita untuk masuk ke dalam surga. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah ya pemirsa, kita telah mendengarkan bincang-bincang kita bersama Al Ustadz Dede Hafidzuddin MPD
pada Tigo Podcast dalam tema menyambut bulan suci Ramadan. Terima kasih Ustadz Dede Sama-sama, telah Bu Karisma. hadir pada Tigo Podcast kali ini. Demikian podcast dari kami. Saya Ustazah Karisma dari Pangestu bersama Ustadz Dede Hafidhyudin, MPD. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.